Ya, ketemu lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang jaringan komputer pada subbab model TCP/IP. Ya, TCP/IP ini dikembangkan sebelum adanya model OSI. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang model OSI. Ada 7 layer ya. Mungkin kalian bisa ingat-ingat mungkin dari physical layer, data link, kemudian network, transport, session, presentation, application gitu ya. Itu model OSI ada 7 layer. Nah, ada beberapa layer pada TCP/IP yang tidak cocok dengan layer-layer yang ada di OSI, model OSI. Nah, misalnya ini, layer OSI itu ada 7 layer, sedangkan TCP/IP itu ada 5 layer. Sebenarnya mungkin lebih tepatnya bukan tidak cocok ya, tapi dirangkum gitu, dirangkum layer OSI itu lebih spesifik, jadi didetailkan gitu. Kalau di TCP/IP jadi 5 layer, nanti lebih jelasnya nanti kita di slide selanjutnya akan ada lebih pembahasan lebih lanjut. Nah, di TCP/IP ini 5 layer, diantaranya ada physical layer, data link, network, transport, dan application. Nah, yang application di sini ini mencakup 3 layer OSI teratas. Jadi ada application, presentation, and session ya. Tiga layer itu dirangkum jadi satu. Jadilah dia layer application yang ada di TCP/IP. Kemudian layer transport. TCP/IP terdiri dari 2 buah protokol, yaitu ini ada Transmission Control Protocol atau TCP, dan juga ada User Datagram Protocol, ada 2 ya, ada TCP dan UDP. Kemudian di layer network, TCP/IP merupakan internet protokol. Nah, di situ dikasih IP itu di layer network. Selanjutnya, ini TCP/IP versus model OSI. Nah, kalau model OSI, dia ada 7 layer, dimulai dari physical, data link, network, transport, session, application, presentation, and application. Sedangkan kalau di TCP/IP, ini ada physical, kemudian ada data link, ada network, ada transport, dan juga ada application. Perbandingannya seperti ini. Nah, jadi tiga layer teratas pada OSI layer itu dirangkum jadi satu layer. Jadi satu layer namanya layer application pada TCP/IP. Kemudian dua yang terbawah ya berarti ya, nomor 1 dan nomor 2 di sini physical dan data link, di sini biasa disebut sebagai underlying network atau network interface. Nah, model dan protokol di sini dimulai dari model TCP/IP yang tadi sudah kita bahas. Nah, di protokolnya yang ada di TCP/IP ini diantaranya, kalau di layer application kita mengenal HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol, kemudian ada SMTP, ini untuk pengiriman mail atau pesan, kemudian POP3 ini biasanya digunakan untuk chat dan lain-lain. Kemudian di layer transport ini ada protokolnya, ada TCP dan juga ada UDP. Kemudian di network di sini ada IP, Internet Protocol. Kemudian di interface ini ada network interface, ini ada Ethernet, token ring, kemudian frame relay, dan lain-lain. Nah, pada physical dan data link layer, lapisan TCP ini tidak mendefinisikan protokol yang spesifik. Jadi ini mendukung semua standar, ya hampir semua standar. Kemudian di network layer itu pada lapisan ini mendukung IP. Nah, pemberian IP ini terjadi pada network layer. Nah, didukung beberapa protokol lain, misalnya ada RARP, kemudian IGMP, ARP, kemudian IGMP, dan seterusnya. Nah, internet protokol ini dibutuhkan untuk pengalamatan atau addressing dengan format biasanya yang sering kita pakai sekarang itu adalah 32 bit yang dibagi menjadi net ID atau network ID dan juga host
ID. Nah, net ID ini menunjukkan jaringan mana host ini akan dihubungkan. Jaringan yang mana sih? Ke jaringan yang mana? Net ID itu ke jaringan yang mana? Sedangkan host ID merupakan pengenal unik untuk setiap host. Jadi misalnya Anda punya komputer, itu pasti punya unique ID kalau dia connect ke internet tapi ya. Pasti punya unique ID supaya paket-paket data itu dikirimkannya unik. Sama lah dengan Anda mengirimkan paket via JNE atau kantor pos gitu ya. Pasti Anda punya alamat unik supaya paket Anda itu nggak nyasar ke tempat orang lain gitu. Nah, sama dengan komputer juga sama. Ada jutaan komputer di dunia, pasti punya unique ID. Setiap host, setiap komputer itu pasti punya unique ID. Selanjutnya, ini pembagian kelas dari IP yang ada di dunia. Ada kelas A, B, C, D, E. Nah, tapi yang sering kita pakai ada 3 kelas, A, B, C. Dan yang paling sering lagi, paling sering di antara yang paling sering itu ada kelas C. Nah, ini kelas A ini dimulai dari 1 sampai dengan 126. Nah, ada net ID-nya ada 126, host ID-nya ada 16 juta sekian. Nah, ini 16 juta ini karena ada 24. Ada 24, jadi kalau bit kan 2 ya, berarti 2 pangkat 24. Ini fullnya ya. Tapi biasanya di IP pertama dan IP terakhir itu digunakan untuk broadcast biasanya ya. Kemudian ini kelas B dimulai dari 128 sampai dengan 191. Net ID-nya ada 16.000, host ID-nya ada 65.000. Kemudian ini kelas C yang sering kita pakai di kampus. Biasanya kita sering pakai ini 192, ini dimulai dari 192 sampai dengan 223. Untuk net ID-nya itu ada 2 juta sekian, sedangkan host ID-nya ada 256. Nah, ini saya contohkan. Misalnya ini kan 256 karena 2 pangkat 8 ya. Iya, 2 pangkat 8. Jadi 2 pangkat 8 itu 256. Sebenarnya tidak 256 karena IP yang 0 dengan IP 256 yang ujungnya 0 dengan ujungnya 256 itu tidak jarang dipakai karena dipakainya untuk broadcast biasanya. Jadi di sini sebenarnya ada 254. Kemudian ini ada beberapa istilah yang mungkin harus Anda ketahui di network layer. Misalnya di sini ada ARP, Address Resolution Protocol. Ini sering muncul, sering kelihatan di task manager biasanya. Kemudian silakan nanti Anda perhatikan saja ARP gitu di task manager. Proses pemetaan alamat fisik atau physical address seperti alamat NIC, Network Interface Card, yang berasosiasi dengan logical address atau alamat IP. Jadi logic ke fisik. Kemudian ada ARP, reverse. Di sini reverse dari ARP ini adalah komplement dari ARP, di mana protokol ini membantu host untuk menentukan alamat IP dari sebuah alamat perangkat keras. Kemudian ada DHCP. Ini sering sekali nanti kita akan dengar DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Ini memungkinkan administrator untuk menentukan scope. Nah, ini scope ya. Tulisannya salah ini. Scope. Scope IP. Jadi dimulai dari IP berapa sampai dengan IP berapa gitu. Nah, saat sebuah host dikonfigurasi untuk memperoleh alamat IP dari DHCP, nah, ia akan mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP yang ada. Jadi seperti kalian connect ke misalnya IP yang ada di kampus, WiFi kampus gitu ya. Itu sebenarnya DHCP. Jadi kita tidak perlu men-setting secara manual. DHCP itu si access point ngasih alamat langsung ke komputer Anda. Jadi secara otomatis begitu connect, itu sebenarnya access point-nya sudah ngasih IP ke komputer Anda, unique IP gitu. Kemudian DHCP memungkinkan administrator untuk menentukan beberapa parameter yang mengatur administrasi, misalnya IP, TCP, dan ada beberapa protokol lain. Nah, Anda pernah ketemu seperti ini nggak? Hal seperti ini. Nah, ini
window system error karena terjadinya konflik another system in the network on the network. Oke, atau seperti ini. Nah, ini sering sekali terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya penggunaan IP DHCP dan juga IP manual, ataupun IP manual dengan IP manual pun juga bisa. Misalnya seperti ini, saya ilustrasikan seperti ini. Ada sebuah access point misalnya. Kemudian ada user pertama, kemudian ada user kedua. Kedua-duanya ini pakai komputer ya, untuk mengakses di satu network yang sama. Kemudian si access point ini diset untuk membagi IP secara otomatis ke user yang kita sebut tadi sebagai DHCP. Kemudian si user pertama ini set DHCP untuk terhubung ke access point. Jadi komputernya ini diset ke DHCP modenya mode DHCP. Jadi si access point akan memberikan IP unik ke komputer user pertama. Sedangkan komputer di user kedua, oh ini contohnya ya, misalnya alamat IP-nya 192.168.1.130. Kemudian di user kedua ini di set manual. Jadi manual, dibuat manual, dia set sendiri IP-nya, dia udah tahu polanya, set sendiri IP-nya. Nah, dia pakai ternyata IP yang sama dengan si user pertama. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya IP konflik. Karena terdapat dua device yang menggunakan satu IP yang sama. Nah, bagaimana cara setting manual? Ya, beberapa kasus kita membutuhkan setting manual, misalnya untuk konfigurasi awal dari sebuah access point gitu misalnya. Itu membutuhkan setting manual biasanya di komputer kita sendiri. Nah, bagaimana cara setting IP manual? Seperti ini. Saya menggunakan spesifikasi Windows 7 SP1, kemudian temanya klasik ya. Nah, di sini caranya begini. Anda lihat gambar ini. Gambar ini biasanya ada di pojok kanan bawah. Silakan Anda klik di bagian ini. Kemudian muncul ini, kemudian klik bagian ini. Muncul ini. Nah, klik bagian ini. Change adapter setting. Nah, Anda akan dapatin seperti ini. Nah, di sini ada local area network dan juga wireless network connection. Kalau Anda menggunakan kabel, Anda silakan setting pada bagian ini. Local area connection atau LAN ya. Silakan Anda klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, kalau menggunakan wireless seperti ini, pakai yang ini. Yang wireless connection. Silakan Anda klik kanan, munculnya seperti ini. Nah, properties, kemudian muncul seperti ini, kemudian pilih yang Internet Protocol version 4. Internet Protocol versi 4. Jadi ini IP versi 4. Nah, akan Anda dapetin seperti ini. Anda bisa di sini, Anda bisa double klik di Internet Protocol version 4, atau Anda klik sekali kemudian klik properties juga bisa, munculnya sama seperti ini. Kemudian Anda pilih yang bagian ini, yang use following IP address. Nah, klik seperti ini baru Anda bisa mengisi IP-nya. Contohnya di sini saya berikan IP address-nya misalnya 192.168.1.20, subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Preferred DNS ini bisa diisi miliknya Google 8.8.8.8 atau dikosongkan atau sesuai dengan ketentuan dari server yang Anda miliki. Nah, oh ya, untuk subnet mask biasanya dia mengisi secara otomatis kalau di Windows. Jadi begitu Anda masukin IP address-nya, Anda klik di bagian subnet mask, dia akan muncul secara otomatis. Oke, kemudian ini ada istilah di network layer lagi, ada ICMP, kemudian ada IGMP. Nah, kalau ICMP ini protokol standar yang menyediakan kemampuan messaging atau pengiriman pesan dalam IP. Nah, bedanya kalau ICMP ini untuk person to person atau host to host. Nah, kalau yang IGMP ini ke grup. Jadi semacam broadcast gitulah ke grup. Broadcastnya ke grup tapi ya. Oke. Kemudian di transport layer, lapisan transport ini berfungsi mencari jalur atau routing yang kosong untuk transmisi data. Pada lapisan ini ada dua protokol, yaitu ada TCP dan juga ada UDP. Kemudian application layer,
Di layer application terdapat merupakan tempat melakukan proses kerja yang sesungguhnya. Kita bekerjanya di sini sebenarnya. Kalau yang kita pelajari sekarang, kita bekerjanya di sini. Secara langsungnya ada di application layer. Application layer dalam TCP/IP ini kombinasi lapisan-lapisan session atau layer session, presentation, dan juga application pada layer OSI. Nah, di layer ini dapat ditemukan beberapa pelayanan jaringan, misalnya ada telnet, FTP, SMTP, POP3, DNS, SNMP. Mungkin ini beberapa istilah yang belum pernah Anda dengar atau jarang Anda dengar. Silakan Anda cari apa sih telnet. Nah, ini biasanya untuk akses SSH gitu ya. FTP ini biasanya untuk transfer protokol, ini SMTP ini untuk apa? Untuk mailing, simple mail transfer protokol, POP3 untuk chatting, DNS, SNMP, dan seterusnya. Silakan Anda cari tahu sendiri apa sih gunanya fitur-fitur ini, ya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada pengalamatan atau addressing. Dalam TCP/IP dikenal 3 jenis alamat, yaitu ada physical address, ada IP address, dan juga port address. Physical address ini sering kita sebut sebagai link address atau biasa juga disebut sebagai MAC address. Jadi ini alamat hardware-nya. Nah, nanti silakan Anda cari tahu gimana sih cara mengetahui MAC address. Nah, silakan Anda cari tahu ya sendiri. Kemudian internet address atau IP tadi ya, internet protokol. Ini biasanya terdiri dari 32 bit yang tadi IP versi 4 tadi ya. Sebenarnya sih sekarang udah mulai digalakkan tentang IP versi 6. Port address ini merupakan pemilihan jalur. Jadi gimana ini? Kalau kita mau ke Unila, ini beberapa jalur bisa ya, dari jalur bypass, ada jalur dari Kampung Baru, ada jalur dari Zat Pagar Alam gitu ya, semacam itulah. Port itu pemilihan jalur mana sih yang akan dipakai untuk berkomunikasi gitu. Kemudian pengalamatan pada protokol TCP/IP, nah seperti ini kurang lebih gambaran diagramnya. Kalau prosesnya itu sebenarnya ada di application layer, kemudian di transport layer kita dapat port address, kemudian di network layer di sini ada IP address, kemudian di data link dan physical layer di sini ada physical address atau MAC address. Ini versi-versi dari TCP/IP. Sebenarnya TCP/IP ini dikembangkan dari tahun 1983 sampai sekarang, itu biasa disebut sebagai IP versi 4. Kemudian pernah ada project versi 5, IP versi 5, cuman ya dianggap gagal lah, karena banyak kalangan ya banyak hal lah yang menyebabkan IP versi 5 ini gagal, disebut gagal. Tapi tidak berhenti di situ, sekarang mulai digalakkan tentang IP versi 6. Nah, kalau IP versi 4 ini ada 32 bit atau ya 32 bit ya, biasa kita sebut 32 bit karena 3 digit, 3 digit, 3 digit, 3 digit. 3 digitnya itu kan 2 pangkat 3 8. 8 kali 4 ada 32. Nah, di IP versi 6 ini menggunakan 128 bit. Nah, ada 16 byte di situ. Nah, pada IP versi 6 ini sebenarnya sudah lebih bagus, lebih baik karena perbaikan ya. Di sini ada authentication, ada integrity, ada confidentiality, dan seterusnya. Oke. Terima kasih. Sampai di situ saja videonya. Jadi who wants pizza? Siapa yang mau pizza? Oke, silakan Anda cari tahu. Ini bukan tugas ya. Ini bukan tugas. Silakan Anda cari tahu apa sih bedanya TCP dan UDP. Kemudian yang ada di transport layer, kemudian Anda explore lagi. Ya siapa tahu nanti keluar waktu kuis atau waktu TS kan Anda sudah tahu gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan see you.